Halo, apa kabar Kompasianers dan teman Ketapels? Di bulan kedua tahun 2022 ini, obrolan komunitas kembali hadir menemui teman-teman. Kali ini kita akan mengutamakan tema merayakan Imlek ala Kompasianer. Kongsi, kongsi, kongsi. Kongsi, kongsi, kongsi. Dan untuk tema ini, saya akan mengajak Kompasianer yang merayakan Hari Raya Imlek. Beliau adalah admin komunitas yang ada di Kompasiana. Kita akan ngobrol dengan Kak Erlinda Erlina. Selamat merayakan Hari Raya Imlek. Apa kabar dan semoga sehat selalu ya Kak. Halo kakak admin Tapels, wah terima kasih banyak ya kak untuk ucapan selamat Imleknya. Semoga kakak selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum ngobrol tentang Imlek nih Kak, bisa diceritain nggak awal mulanya Kak Linda menulis di Kompasiana? Pertama kali saya nulis di Kompasiana itu pada tahun 2012. Jadi waktu itu Kompasiana mengadakan lomba blog dengan tema Bangga Menggunakan Bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 20 September 2012, pertama kali saya menuliskan artikel saya di Kompasiana untuk disubmit ke lomba tersebut. Oh ya Kak, selain menulis di Kompasiana, Kak Linda kan juga admin komunitas pecinta film di Kompasiana. Boleh diceritain nggak bagaimana akhirnya bisa menjadi admin komik? Pertama kali ikutan nobar komik di tahun 2016. Waktu itu judul filmnya adalah One Day, sebuah film Thailand yang diperankan oleh aktor utamanya Chantavit Danasevi. Nah, sejak dari 2016, 2017, 2018 saya mulai rajin nih ikutan screening film atau undangan film dari komik. Sampai pada tahun 2018 saya diajak oleh Mas Agung, Mbak Dewi, Mas Yogi, sama Kak Nova untuk bergabung sebagai admin di komik. Nah, saya langsung setuju dan mengiyakan karena senang banget bisa bergabung di keluarga komik ya. Nah, jadi kegiatan komik itu beragam banget, tidak hanya kita nobar film, kita juga nulis film, ada juga tentang diskusi film-film yang lagi trending pada saat ini, dan juga kita bisa ikut kegiatan lainnya, misalnya ada kuis, terus ada jalan-jalan tematik. Nah, itu seru banget menurut saya. Kongsi, kongsi, kongsi. Kongsi, kongsi, kongsi. Nah, kita akan membahas tentang Imlek nih Kak. Boleh dong diceritain apa itu Imlek? Nah, jadi Imlek itu adalah sebuah tradisi perayaan Tahun Baru Cina yang mana sistem tahunnya berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi kita kan 2022 ya, kalau di Imlek itu dia penanggalannya sudah tahunnya sudah sampai 2573, jadi beberapa ratus tahun lebih dulu. Nah, kemudian asal muasalnya kenapa tradisi Imlek ini ada di Indonesia adalah waktu dulu Indonesia itu kan banyak pedagang-pedagang mancanegara, salah satunya dari Cina. Nah, pedagang Cina ini ternyata tidak hanya berdagang di Indonesia, tapi mereka juga melakukan pernikahan dengan warga lokal Indonesia. Sehingga muncullah keturunan-keturunan Tionghoa di Indonesia yang merayakan tradisi Imlek. Nah, soal persiapannya nih, biasanya apa aja sih yang dipersiapkan sama Kak Linda dan keluarga untuk merayakan Hari Raya Imlek? Kita biasanya beres-beres rumah, itu biasanya 2-3 minggu menjelang Imlek. Nah, itu punya makna bahwa kita memiliki harapan yang baru. Kalau di tahun yang baru rumahnya dalam kondisi yang bersih dan lebih tertata, pastinya akan lebih nyaman bagi kita sebagai penghuni rumah tersebut. Dan juga kita melakukan sembahyang leluhur. Jadi kita mendoakan mereka yang sudah tiada dengan harapan juga nanti kita senantiasa diberkahi oleh hal-hal yang baik di masa mendatang. Nah, selain itu kita juga melakukan persiapan lainnya, misalnya kita membuat hidangan-hidangan khas Imlek. Nah, ini ada contohnya kue nastar yang dibuat oleh mama saya. Kemudian kita menyiapkan ada kue keranjang. Nah, terus kita juga ada manisan. Nah, ini contoh manisannya. Ada juga coklat, jadi harus ada yang manis-manis ya. Terus ada permen. Nah, tak lupa juga ada coklat. Nah, karena tahun ini adalah Imlek macan ya, jadi sengaja nih tema dari coklatnya juga macan. Nah, terus kemudian untuk buah-buahannya kita biasanya menyiapkan buah jeruk sebagai lambang keberuntungan.
Dan tak lupa membeli baju baru seperti Idul Fitri. Jadi kalau misalnya lagi perayaan Imlek, identik dengan warna-warna cerah. Salah satunya adalah warna merah. Namun tidak menutup kemungkinan ada warna-warna lain juga. Jadi misalnya pink atau warna kuning. Jadi yang cerah-cerah gitu supaya lebih semangat. Kita biasanya melakukan silaturahmi atau kunjungan ke rumah sanak saudara yang lebih tua daripada keluarga kita. Nah, di sana biasanya kita juga mengucapkan selamat Imlek satu sama lain, dan tak lupa ada hal yang paling penting yaitu pembagian angpau. Nah, jadi pembagian angpau ini biasanya dilakukan atau sebaiknya dilakukan oleh pasangan atau yang sudah berkeluarga. Nah, ini juga punya harapan semoga dilancarkan rezekinya dari tahun ke tahun seperti itu. Ada nggak sih pengalaman tidak menyenangkan saat Imlek? Selama ini sih belum ada pengalaman yang tidak menyenangkan dari Imlek. Mungkin lebih suasananya tidak terlalu semarak ya kalau lagi pandemi, terutama dalam 3 tahun terakhir ini. Lalu apa aja pengalaman menyenangkan saat datangnya Hari Raya Imlek? Ketika saya bersimpuh di hadapan kedua orang tua saya, sambil mengucapkan selamat Imlek dan juga harapan agar mereka selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga kita semua selalu bisa berkumpul di tahun-tahun mendatang, dan juga semoga di tahun mendatang ada banyak hal-hal baik yang terjadi. Tahun ini kan 3 kali merayakan Imlek saat pandemi. Ada nggak sih perbedaannya merayakan Imlek saat pandemi seperti ini? Nah iya bener nih, jadi karena udah 3 tahun ini mengalami pandemi, jadi memang sangat sepi ya, lebih sepi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertama, kita tidak bisa melakukan kunjungan ke rumah sanak saudara yang jauh lebih tua dengan alasan pertimbangan kesehatan, mereka lebih rentan daripada kita. Sehingga kita hanya bisa mungkin mengucapkan selamat Imleknya, fungsi facanya itu hanya lewat video call. Nah harapannya sih semoga pandemi ini segera berlalu ya, sehingga di tahun-tahun mendatang itu kita bisa kumpul-kumpul bersama lagi, rame-rame, dan juga Imleknya lebih semangat. Apa sih makna Imlek bagi Kak Linda sendiri? Makna Imlek untuk saya adalah kita menyambut tahun baru dengan semangat yang baru, dengan refleksi diri dan juga rasa penuh syukur, serta harapan terjadinya hal-hal yang baik di tahun mendatang, dan semoga selalu diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Saya rasa udah cukup obrolan kita untuk ngobrol komunitas kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat selalu untuk Kak Linda. Sukses selalu dan tetap semangat ya Kak. Wah, terima kasih banyak ya Kak untuk obrolannya hari ini, seru banget. Semoga Kakak juga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Gongsi, gongsi, gongsi. Gongsi, gongsi, gongsi. Demikian Kompasianer, program obrolan komunitas kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi. Jangan berhenti berkarya dan tetap jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih juga telah mengikuti program obrolan komunitas dan sampai jumpa. Gongsi, gongsi, gongsi. Gongsi, gongsi, gongsi.